Let him cook. Let him cook now. Let him cook. I said let him cook. Salam gaspol. Yo bro and sis, balik lagi sama gue Umar di channel Yesing View. Yo bro, balik lagi ke segmen Pedok Talk. Nah, gue mau minta maaf sebelumnya nih karena gue baru upload lagi setelah 2 hari gue rehat. Karena ya kalian tau lah suka dukanya motorsport channel kayak gue ini sering kena copyright sana sini ya. Kalian bisa tonton aja di video-video sebelumnya, itu gue nampilin semua footage F1 yang kena copyright. Nah, nggak usah lama-lama gue curhatnya. Di sini kita akan bahas berita update seputar dunia F1 dengan cara yang santai dan tetap informatif. Nah, hari ini gue punya update besar buat kalian fansnya Carlos Sainz. Sini kumpul, gue kasih tahu. Nah, hari ini kalian para Carlos Sainz lover itu kan pasti kan kalian ngikutin dia kan. Nah, sekarang dia di tim mana? Ayo kalian tebak. Kalian pasti fans Carlos Sainz pasti tahu lah. Ya, Carlos Sainz masuk Williams Racing. Nah, hari ini kita bahas sesuatu yang ngejutin banget dari pedok, yaitu Williams resmi dapat sponsor utama baru dan bakal ganti namanya jadi Atlassian Williams Racing mulai musim 2025 ini. Wah, Atlassian nih. Kayaknya kalian pasti para mahasiswa atau para dunia kerja pasti udah gak asing lagi nih di telinga kalian Atlassian tuh apa. Nah, lo pasti bertanya-tanya kan kayak seberapa besar ini deal ini dan kenapa Atlassian mau ngasih deal ini ke Williams Racing padahal mereka udah mau bangkrut. Apa ini bakal jadi game changer buat Williams? Kita kupas tuntas semuanya. Let's go, kita ke openingnya dulu. Oke, gue bahas dulu siapa itu Atlassian. Nah, bagi gue mahasiswa yang jurusannya teknik informatika atau sistem informasi udah pasti paham ya apa itu Atlassian. Dan gue udah pernah nyobain beberapa produknya termasuk Jira buat jadi Outlook atau manajemen proyek gue di mata kuliah manajemen proyek Tangkas. Nah, bagi kalian mahasiswa sistem informasi juga pasti relate kan dengan aplikasinya Atlassian Jira yang satu ini. Nah, buat yang belum tahu, Atlassian ini bukan perusahaan sembarangan loh bro. Mereka adalah perusahaan software asal Australia yang terkenal dengan produk-produk kayak Jira, Trello, dan Confluence. Semua tools ini dipakai buat manajemen proyek dan kolaborasi tim, kayak semacam Salesforce-nya yang udah kerjasama duluan sama F1. Nah, kalau lo kerja di startup atau dunia tech kayak gue yang kerjanya di konten kreator ataupun anak-anak sistem informasi atau inovasi digital, pasti lo familiar sama Atlassian. Dan sekarang mereka masuk ke F1 dengan ambisi yang cukup gede. Nah, balik lagi, kenapa Atlassian ini mau dan terjun masuk ke dunia F1 terkhususnya untuk mensponsori Williams Racing yang udah mau bangkrut ini. Nah, pertanyaan terbesarnya kenapa Atlassian ini tiba-tiba masuk ke F1? Kan biasanya sponsor di F1 itu dari brand otomotif, energi atau minuman ataupun kripto-kriptoan kayak Bybit yang udah nyponsorin Red Bull dan pergi dan hengkang musim ini. Nah, ada beberapa alasan utama. Yang pertama, F1 itu adalah ladang cuan yang gede. F1 tuh makin digital. Semua tim sekarang pakai big data dan AI buat strategi balapan. Atlassian bisa masuk dengan teknologi mereka itu. Nah, yang kedua, ada brand exposure global. Nah, F1 ini adalah olahraga dengan salah satu jangkauan terbesar di dunia. Perfect nih buat branding Atlassian sebagai brand software dengan startup gede yang kekinian ini. Nah, yang ketiga ada strategic partnership yang Atlassian bisa bantu Williams dari sisi teknologi. Bukan cuma duit doang. Karena fasilitas Williams pun udah mulai menua ya di markas mereka. Jadi, ini lebih dari sekedar sponsorship biasa, bro. Ini bisa jadi kolaborasi teknologi yang bakal ngebantu Williams lebih kompetitif lagi. Nah, seberapa besar deal sponsornya? Oke, sekarang kita bahas per duit-duitannya. Bro,
berapa besar sih sponsor Atlassian ke Williams Racing? Nah, angka resminya sampai saat ini belum diumumin. Tapi kalau kita lihat tren sponsorship F1 saat ini, kemungkinan besar ini bukan angka yang kecil. Apalagi namanya muncul di title logonya Williams, yaitu Atlassian Williams Racing. Nah, gue kasih perbandingannya nih buat perbandingannya. Nah, Oracle di Red Bull itu mereka ngesponsorin 500 juta dolar dalam beberapa tahun kontrak mereka, sekitar 5 tahunan atau sekitar 8 tahunan. Itu mereka ngesponsorin per tahunnya sebesar 500 juta dolar. Itu lebih dari budget cap tim-tim F1 setahun. Lah, sedangkan Aramco di Aston Martin itu bernilai ratusan juta dolar juga. Kayak Google di McLaren juga sama. Itu belum sebesar Oracle tapi tetap gede juga. Nah, dari skala branding yang Atlassian lakukan, ada indikasi kalau ini bukan sekedar deal kecil. Bisa jadi mereka ngeluarin ratusan juta dolar buat nyelamatin Williams Racing yang mau hampir bangkrut. Nah, apa sih dampak buat performa Williams-nya ke depan? Oke, kalau duit udah masuk, apa dampaknya ke tim Williams Racing yang timnya ini sering crash melulu di musim F1 tahun lalu? Nah, potensi upgrade buat Williams itu apa aja sih? Yang pertama, peningkatan fasilitas dan teknologi. Seperti yang udah gue singgung sebelumnya, fasilitasnya Williams itu udah tua banget. Dari mereka udah turun dari musim 2012 dan nggak pernah juara lagi. Dan terakhir juaranya dimenangkan oleh GOAT kita semua, yaitu Pastor Maldonado. Nah, Williams ini masih ketinggalan soal infrastruktur sejak kemunduran mereka di era hybrid yang lalu. Sponsor ini bisa bikin bantu mereka upgrade kecil-kecilan, perintilan-perintilan buat upgrade fasilitas mereka. Nah, yang kedua, ada data dan analitik yang lebih canggih. Atlassian ini bisa bantu optimalisasi strategi balapan lewat software mereka, karena mereka software yang basisnya manajemen proyek, dan software mereka ini bakal membantu strategi balapan Williams ke depannya di musim depan. Nah, yang ketiga, ada pengembangan mobil dan riset aerodinamika. Nah, duit sponsor pastinya itu kan bakal dipakai buat pengembangan mobil ya. Nah, kalau semua ini dieksekusi dengan benar, bisa aja kita lihat Williams makin kompetitif dengan masuknya Carlos Sainz juga dalam beberapa tahun ke depan. Mungkin aja kita bisa lihat Carlos Sainz itu seenggaknya podium di musim ini. Itu angan-angan kita semua di Williams ini. Nah, apakah Williams bisa bangkit? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini cukup buat ngebawa Williams bangkit ke papan tengah dulu lah setidaknya. Jangan kita berangan-angan William balik ke papan atas. Setidaknya 1 kali podium aja itu gue udah bersyukur banget nih. William udah improve sekali di musim yang 2025 ini akan kita jalani ini. Nah, Williams ini panjang loh bro sejarahnya. William ini bukan tim kecil lagi. Mereka ini udah punya 9 gelar juara dunia. Gue ulang lagi, 9 gelar juara dunia konstruktor yang baru McLaren bisa samai di musim 2024 ini. Bayangkan, mereka udah punya 9 gelar juara dunia duluan konstruktor, dan mereka berada di urutan kedua tim tersukses F1 sepanjang sejarah, dan 7 gelar juara dunia pembalap. Tapi sejak 2010-an performa mereka tuh makin merosot. Kalau Atlassian benar-benar ngasih dana besar plus support teknologi mereka, dan Williams bisa ngelola ini dengan benar juga pastinya, maka mereka bisa jadi penantang papan tengah atau bahkan lebih dari itu. Yang udah gue sebutin lagi, bisa lebih dari itu, bisa podium minimal 1 kali dalam musim F1 2025 ini. Nah, jadi menurut lu bro, apakah Atlassian bakal jadi game changer buat Williams? Atau ini cuma sekedar rebranding doang tanpa dampak yang besar dan signifikan buat Williams Racing itu sendiri? Nah, drop pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share biar teman-teman lo juga update soal dunia F1 yang terkini. Follow @YesingView_official di Instagram dan TikTok buat update harian seputar motorsport yang udah gue sajiin. Nah, gue Umar dari YesingView. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dr. Sign out. Salam gaspol.